memiliki harta, tapi dia bakhil, tidak mau menunaikan ibadah kurban kepada Allah, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam murka kepada umatnya yang mereka diberikan rezeki dari Allah Jalla wa'ala. Mereka punya simpanan harta, tapi dia bakhil, tidak mau dia berkorban. Padahal harga kambing itu tidak begitu mahal kalau kita niatkan untuk Allah Jalla wa'ala. Tapi dia bakhil mengeluarkan korban dan musola. Maka jangan dekat-dekat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat solat kami. Rasulullah SAW harus mereka. Jadi rahimahullah, di antara korban yang kita khususkan di bulan Dzulhijjah ini, maka kita ingin mengharapkan jadi dari keikhlasan kita untuk Allah Jalla wa'ala. Karena berkorban itu bukan hanya yang kita berkorban kemudian kita serahkan dari daging darahnya, akan tetapi yang diinginkan Allah adalah keikhlasan dan ketakwaan. Agar kita berkorban, kita dapat meraih dari keikhlasan kita dan ketakwaan kita untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala jadi benar berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Hajj pada ayat ke-37, "Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging yang kalian korbankan itu dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, namun yang akan sampai kepada Allah adalah ikhlas dan ketakwaan kalian. Dari sinilah para ulama menjelaskan, mentafsiri semisal al-Imam jadi Al-Baghawi rahimahullah menjelaskan dari ayat yang mulia ini ketika Allah turunkan dari surat Al-Hajj pada ayat ke-37 ini, yang beliau mengatakan annal jahiyah kanu yanaharul badan lataful ka'bata bi timariha qulun ila Allah 'abdan. Kata Al-Baghawi rahimahullah, dahulu orang jahiliyah ketika mereka berkorban, namun darah dan daging mereka tempelkan ke dinding Ka'bah, mereka lumurkan ke dinding Ka'bah demi untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akan tetapi Allah Jalla Jalaluhu turunkan dari surat Al-Hajj ini pada ayat ke-37 untuk mereka, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan yanalullahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Darah dan dagingnya itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jamaah sekalian rahimahullah, Allah tidak melihat apakah kita berkorban dengan seekor unta. Allah tidak melihat apakah kita berkorban dengan seekor sapi. Allah tidak melihat itu semua. Akan tetapi Allah akan melihat kepada keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak melihat apa yang kita korbankan. Walaupun kita berkorban dengan seekor kambing yang kecil yang sudah kita dapat meraih dari keikhlasan kita dan ketakwaan kita untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala jadi benar berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Hajj pada ayat ke-37, "Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging yang kalian korbankan itu dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, namun yang akan sampai kepada Allah adalah ikhlas dan ketakwaan kalian. Dari sinilah para ulama menjelaskan, mentafsiri semisal al-Imam jadi Al-Baghawi rahimahullah menjelaskan dari ayat yang mulia ini ketika Allah turunkan dari surat Al-Hajj pada ayat ke-37 ini, yang beliau mengatakan annal jahiyah kanu yanaharul badan lataful ka'bata bi timariha qulun ila Allah 'abdan. Kata Al-Baghawi rahimahullah, dahulu orang jahiliyah ketika mereka berkorban, namun darah dan daging mereka tempelkan ke dinding Ka'bah, mereka lumurkan ke dinding Ka'bah demi untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akan tetapi Allah Jalla Jalaluhu turunkan dari surat Al-Hajj ini pada ayat ke-37 untuk mereka,
yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan yanalullahu luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Darah dan dagingnya itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah Jalla wa ala. Tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah tidak melihat apakah kita berkorban dengan seekor unta. Allah tidak melihat apakah kita berkorban dengan seekor sapi. Allah tidak melihat itu semua. Akan tetapi Allah akan melihat kepada keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak melihat apa yang kita korbankan. Walaupun kita berkorban dengan seekor kambing yang kecil yang sudah mencukupi untuk dikorbankan, akan tetapi kita ikhlas karena Allah, kita takwa kepada Allah Jalla wa ala, maka itulah yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad dan rupa kita. Maksudnya Allah tidak melihat apa yang kita korbankan. Akan tetapi Allah akan melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Kalau kita berkorban mengharapkan dari ganjaran dari Allah Jalla wa ala, kita ikhlas karena kita bertakwa kepada Allah, maka itulah kurban yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah bagi yang berkorban pada tahun ini agar senantiasa kurban kita diterima Allah Jalla wa ala. Perbaiki niat kita, perbaiki apa yang kita korbankan, apakah ini untuk Allah atau untuk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima kurban seorang muslim jika dia tunjukkan semata-mata hanya untuk Allah Jalla wa ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ibadah yang dikhususkan di bulan Dzulhijjah, wa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada ibadah haji dan ibadah qurban. Wa ibadah ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan bagi siapa yang menunaikannya. Akan tetapi agar kita mendapatkan meraih dari ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan bahwa di dalam Islam itu ada standar bahwa amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Yang pertama adalah dia harus ikhlas karena Allah, baik ibadah haji maupun dia ibadah qurban, yang dia harus ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, ketika dia berhaji, maka hendaknya dia berhaji mengikuti syariat yang telah dilihatkan Rasulullah SAW. Dan itu juga boleh. Maka kita tidak boleh bermain dengan hawa nafsu kita, menyembelih sesuai dengan kehendak kita. Maka kita harus melihat apa yang telah dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini dua amalan yang akan diterima Allah Jalla wa ala. Bagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau pernah mengatakan husnul amali mutaqabbil la budda an yakuna khalisan lillahi azza wa jalla wa shawaban ala syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa amalan ibadah itu ada dua rukunnya. Yang pertama, dia harus ikhlas karena Allah Jalla wa ala. Yang kedua, dia harus di atas syariat apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada seorang sahabat, ada musim kurban. Seorang sahabat ini mereka menyembelih dari hewan kurbannya sebelum melaksanakan ibadah. Sebelum melaksanakan salat, hewan kurbannya dia
dia sembelih, kemudian dia makan untuk keluarganya. Maka pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang dia lakukan, maka kata Nabi bahwa apa yang dia lakukan dari hewan kurban itu bukan hewan kurban, akan tetapi hanya daging sesembelihan biasa. Kenapa jemaah sekalian? Bahwa yang disembelih itu adalah daging hewan biasa, karena dia telah menyelisihi dari aturan syariat apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena aturan syariat menyembelih hewan kurban itu setelah kita melaksanakan sholat ibadah. Akan tetapi sahabat ini dia menyembelih sebelum melaksanakan sholat ibadah. Maka amalan apa yang dia lakukan, walaupun dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi tidak di atas syariat apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang dia melakukan amal ibadah yang tidak pernah kami contohkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah kami perintahkan ibadah tersebut, jadi fahuwa rad, maka ibadah tersebut tertolak. Maka dari sinilah kita mengambil jadi faedah bahwa amal ibadah baik haji dan kurban dan ibadah-ibadah yang lain, maka di antaranya dia harus di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia harus di atas syariat apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita beribadah kepada Allah, baik kita ibadah kurban, baik kita ibadah salat, baik ibadah-ibadah yang lain, maka kita harus di atas keikhlasan dan juga di atas syariat apa yang telah ditetapkan syariatnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kita hidayah taufiknya untuk senantiasa kita mentaati Allah dan mentaati Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.